Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial ini saya akan membahas tentang instalasi Linux ya. Jadi selain sistem operasi Windows, sistem operasi yang banyak digunakan adalah Linux untuk pekerjaan sehari-hari atau untuk kebutuhan aplikasi ya. Linux yang akan saya install menggunakan versi Linux Mint terbaru. Tutorial ini sangat menarik karena teman-teman nanti bisa men-setting bagaimana cara instalasi Linux menggunakan VirtualBox. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas cara install Linux Mint di VirtualBox ya. Jadi ada dua aplikasi yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah aplikasi VirtualBox-nya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ISO-Linux. Nah, untuk ISO-Linux nanti bisa teman-teman download di situs Linux Mint-nya ya. Seperti ini. Jadi bisa mendownload Linux Mint terbaru ya. Ini Linux Mint 20.1. Seperti ini. Oke, asumsi saya sudah mendownload Linux Mint. Nah, langkah berikutnya adalah langkahnya. Yang pertama, membuat virtual mesin. Jadi langkah pertama membuat virtual mesinnya ya. Seperti ini, jadi jalankan VirtualBox-nya. Oke, kemudian kita pilih mesin, pilih baru ya. Nah, kemudian isi di sini dengan OS Linux Mint ya. Atau namanya bebas apa aja. Kemudian folder mesinnya di default di ini VirtualBox ya, dicek. Kemudian tipenya kita pilih Linux. Nah, versinya saya pilih yang 64 bit. Kebetulan saya download yang 64 bit. Jadi disesuaikan dengan Linux yang akan kita install. Oke, pilih lanjut. Nah, di sini rekomendasinya 1024 MB ya. Ini bisa kita tambahkan. Misalnya saya tambahkan menjadi 2046 ya, di 2 GB. Ini bisa saja seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini buat hard disk virtual. Oke, pilih virtual disk image ya. Oke, nah ini alokasikan secara dynamic. Nah, di sini untuk Linux terbaru minimal 13 GB ya. Nah, saya isikan di sini 15 ya alokasinya. Oke, pilih buat. Oke. Sebelum masuk ke instalasi, kita lakukan dulu pengaturan untuk menyimpan storage ISO-nya ya. Jadi caranya pilih pengaturan ya, sini. Kemudian nanti pilih penyimpanan. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, ini kita arahkan. Misalnya drive host-nya kita pilih ini ya, drive host F ya. Nah, ini kita pilih drive host-nya yang F. Oke, kemudian kita browse ke ISO Linux-nya ya. Oke, nah di sini saya sudah download Linux Mint. Nah, ini yang 64 bit. Oke, seperti ini. Kemudian oke. Nah, langkah selanjutnya kita langsung mulai saja ya. Di sini klik mulai. Jadi proses instalasi akan mulai berjalan. Oke, nah di sini ada pilihan drive host app ya. Yang tadi ini bisa ini karena tadi udah dipilih, kita pilih batal aja. Karena tadi kita sudah memilih. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung beberapa saat. Nah, proses instalasi akan segera dimulai. Seperti ini. Nah, ini udah muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pilih install ya. Nah, ini klik kanan di sini. Nanti kita pilih open untuk melakukan proses instalasi. Oke, kita pilih English ya. Continue.
Hanya keyboard layoutnya kita pilih English juga. Oke, di sini kita install multimedia codec ya. Continue. Oke, nah di sini ada pilihan Erasdisk install Linux Mint sama something else. Jadi kalau kita pilih Erasdisk, nanti seluruh harddisk kita akan diformat dengan sistem Linux. Disarankan jangan ya, karena barangkali ada data-data ya. Jadi nanti kita pilihnya something else. Oke, continue. Nah, di sini kita akan proses membuat partisi harddisk ya. Jadi ada 3 partisi yang harus dibuat. Yang pertama swap, kemudian yang kedua root, yang ketiga adalah home ya. Kita tambahkan di sini. Oke, kita new partition table. Oke, kita pilih continue. Nah, di sini ada free space ya, karena tadi alokasinya yang saya buat adalah 15 GB. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, saya bikin dulu untuk swap ya. Nah, ini saya pilih di sini adalah swap. Saya pilih swap dulu. Nah, swap area. Oke, ini ukurannya ya. Ukuran swap area itu saya bikin 2 kali memori ya sebenarnya. Jadi saya bikin tadi memorinya 2 mega, saya bikin di sini 4. Ya. Ini ya. Oke, kemudian sisanya saya bikin untuk home misalnya ya. Saya bikin untuk home. Ininya adalah home. Nah, ininya jangan 12, misalnya 1. Ya, sementara saya pilih 1. Nah, itu dengan ukuran harddisk ya. Ini saya bikin 1 GB aja dulu. Oke. Nah, nanti sisanya dibikin untuk sistem ya. Nah, ini sisanya nanti untuk sistem. Saya tambahkan. Ini untuk, nah ini root ya. Nah, ini kita pilih root yang ini, sistem. Seperti ini. Kita, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan install ya. Nah, ini klik tombol install. Oke. Nah, ini akan memformat partisi menjadi file system Linux. Kita oke aja. Jadi ada 3 partisi ya. Saya ulangi yang harus dibuat: swap, kemudian extended home, sama satu lagi adalah untuk root system dengan file sistemnya extended port. Nah, ini default kita pilih Jakarta aja, continue. Nah, di sini adalah seperti biasa nama komputer. Misalnya di sini saya isi Linux. Kemudian passwordnya saya isi di sini. Nah, ini nanti pilih adalah ini ya, require password login. Oke, kita pilih continue. Nah, setelah ini kita tunggu proses beberapa saat sampai proses instalasi selesai ya, seperti itu. Ini proses sedang mengcopy file ke dalam sistem. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai atau finish. Oke, ini proses instalasi masih terus berjalan ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini sedang menginstal aplikasi Office ya. Jadi nanti di Linux aplikasi yang digunakan menggunakan bisa OpenOffice atau LibreOffice seperti itu.
Kita tunggu aja sampai finish 100% instalasinya ya. Oke, nah tadi sudah melakukan instalasi beberapa aplikasi ya. Nah sekarang masuk ke tahap berikutnya, masih melakukan instalasi sistem ya. Ini, jadi ditunggu saja. Nah aplikasi Linux ini juga sudah menyediakan aplikasi VirtualBox ya. Jadi di sini sudah otomatis dan integrasi ya. Kalau di Windows kita harus menginstall, di Linux VirtualBox-nya sudah otomatis ada atau sudah terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi install ya. Jadi kita masih menunggu untuk proses install sistem. Oke, proses instalasi masih berlangsung. Oke, proses instalasi sudah selesai ya. Nah, kita lakukan restart terhadap aplikasi ini. Oke. Nah, ini tunggu beberapa saat sampai nanti masuk ke halaman login. Nah, kita masuk ke halaman login. Kita masukkan aja passwordnya ini tadi. Oke. Jika passwordnya sudah berhasil, berarti otomatis kita sudah masuk ke halaman desktop dari Linux Mint ya. Untuk selanjutnya kita akan lakukan beberapa proses untuk mencoba aplikasi ini. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Jadi Linux Mint kita sudah berhasil diinstal di VirtualBox. Jadi sekarang kita bisa menjalankan dua operatif sistem ya, yaitu Windows 10 dan Linux Mint dalam satu komputer. Seperti ini ya. Oke, nah ini kan. Kita masuk ke menu Start ya. Nah, nanti di tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengoperasikan Linux. Oke, sekian tutorial bagaimana cara instalasi Linux Mint di VirtualBox. Ikuti tutorial lainnya di channel Padepokan IT Course. Salam.